Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd la hawla wa la quwwata illa billah wa masyayikh wa hafiyai wa rabbi nisfuh sedaya ingkang kawula mulyakaken pejabat, pimpinan Kabupaten Ponorogo wabil khusus ini konco kula, sedherek kula sing potongane enggal. Lagi iya masa potongan model apa neh. Potongan kok jenenge molet. Iku koyo cah cilik jeneng molat ngono. Wakil Bupati dengan kau dibun sebab asmanya Bunda Krisdiarita. Mugi-mugi terus bundanya konco-konco sak Ponorogo. Ketua. Oh ngoten nggih. Hencang-hencang anggota dewan sedaya mawon ingkang boten rawuh wonten dalu punika sebab penting mugi-mugi kawan panjenengan dados binae hencang-hencang sama ingkang sami rawuh wonten dalu punika. Wa hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken ngapunten dengan agung. Senaos hati kedalem anggenipun dalem sowan mugi-mugi boten nirani khidmah lan situasi positif ingkang sampun panjenengan bangun mulai awal kala wau. Dan yang tidak kalah pentingnya moga-moga pertemuan kita ini benar-benar merupakan sesuatu yang bermanfaat fiddin wa dunya hatta al-akhirah. Aslinya bener-bener pengen begini. Sebagai lawang menangi wis suwi tasapurane kok telat. Ternyata ini adalah satu antisipasi supaya THR-nya tidak double. Pancen bupatimu itu hitungan banget. Tapi muga-muga kambing rakyatnya, kambing masyarakat Gati benar-benar memiliki niatan yang tulus dan pada akhirnya selalu didampingi oleh taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umpus doyo pimpinan wonten Kabupaten Ponorogo niki estu tansah dipun paringi wilujungan. Oh iya, jelas. Lho, bupati lho gak duwe. Makane kula mau mengkanjang, kula ngawas asen lek diundang Ponorogo wis masyaallah. Tapi tak apa-apa. Sate ini Ponorogo tetap yang terbaik. Nanti gak masalah. Gak ono duwite gak apa-apa sementing iso gawe sahur. Orang yang kau muliakan, acaranya apa? Acaranya apa? Ngajinya apa? Maksudnya ngajinya apa? Terserah, Gus. Ridho. Berteduh. Dia muka-muka pokoknya sambil kabeh di ngapura ya Allah Ta'ala. Mumpung ini bulan Ramadan, ini adalah syahrul maghfirah, ini adalah syahrul Quran. Muka-muka awake kabeh untuk berkah bulan Ramadan sedaya kalepatannya awake dhewe, kesalahannya awake dhewe, zahir batin muka-muka dibusek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini muka-muka merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa kok arani sedikit ya kangen wong kula sing kiai mon mboten pate amal oleh meneh sing gak pate kiai. Nggih. Sajane amal bulan Ramadan menika super istimewa. Artinya walaupun mungkin itu adalah rutinitas kita, tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan maka pahalanya akan sangat berlipat ganda. Misalnya dengan sholat, misalnya dengan sedekah atau apapun itu bentuknya, kalau masuk di bulan Ramadan semuanya serba dilipat gandakan.
kullu amal ibni Adam, semua amal yang bisa kita lakukan itu selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Al hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan, satu hal positif yang bisa kita lakukan itu mungkin berlipat ganda sampai 10 kali lipat. Bahkan ila sab'i mi'ati dzikrin, atau bahkan mungkin sampai 700 kali lipat. Atau di kitab-kitab yang lain ila masya Allah, sampai lipatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lah untuk puasa ini sing awake dhewe tak pate poso. Poso niku mergo enten iqamatus shaum. Jadi poso itu meh padha karo salat, bukan hanya sekedar fikih shalah. Makanya bahasanya kanjeng Nabi, inna ummati la yazalu bi khair ma'aqamu syahra Ramadan. Kita semua ini insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama kita bisa iqami syahri Ramadan, benar-benar menegakkan, melakukan puasa sebenar-benarnya. Nah itu sulit. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya adalah pertanyaan para sahabat. Di antara hal-hal sulit itu yang paling penting apa yang tidak kita lakukan? Wa ma khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Dianggap tidak menghargai, tidak menghormati, tidak melaksanakan keharusannya di bulan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah, intihakul maharim. Ketika kemudian kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Artinya ini, boleh. Sampai itu salah, ya tidak masalah. Tapi tolong jangan salah, jangan melakukan dosa-dosa yang gawat di bulan yang sangat spesial ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila fihi zinan aw syariba khamra, siapapun yang melakukan dosa-dosa besar di bulan Ramadan, la'anahu wa man fis samawati ila mislihi minal haul. Siapapun yang melakukan kesalahan berat di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan seluruh penghuni langit sampai puasa tahun depan, sampai Ramadan berikutnya. Permasalahannya, fa imma qabla ayyudrika syahra Ramadan. Kalau kemudian di pertengahan tahun depan kita tahu-tahu hatam, tahu-tahu game over, pemainku sampai harus mencolok. Kok tahu-tahu awal dewe modern, asli paling. Maka falaisat lahu indallahi hasanah yattaqi biha annar. Maka bisa dipastikan, kata Rasulullah, kita tidak punya pahala yang bisa kita andalkan untuk menjadi antisipasi neraka. Karena begini, izud dunia itu bil amwal, tapi wa izul akhirah bisalihil amal. Kita kalau mau dihargai, kalau mau istimewa di dunia, maka mohon maaf memang rekeningnya harus agak sehat. Makanya kalau bupati gak pakai sehat rekeningnya, jadi akhirnya uang itu ngentahi, apa mana masalah, gak usah dibahas lagi. Ngaji ya itu. Nang dunia, dimanapun sudahlah. Orang mau sebusuk apapun, tapi kalau rekeningnya sehat, itu tetap dihargai orang. Ono wong super soleh, tapi gak duwe apa-apa. Kabeh wong super ruwet, tapi rodo duwe apa-apa, terus ketambahan loman. Pilihan bupati
Ya saya jaga lagi lah. Pilihan lurah, sebenarnya ya. Ono kiai ahli poso, yakni poso sunat maksudnya, mujahadah saged kiai wiridan saged, terus Quran saged, ngaji istiqomah, bakhil pelit apa maneh gak duwe-duwe kambe wong super ruwet duwite oke Jumatan gak tahu apa maneh jamaah salat Id madhepe ngetan tapi loman lho sugih loman iki lek nyalon lurah sing dadi sendi. Nah itu masalahnya. Makanya izzud dunya bil amwal. Tapi apapun wa izzul akhirah nek awake dhewe pengen mulya, pengen gagah nalika sowan Allah Subhanahu wa taala bisalihil a'mal. Ada beberapa riwayat bi kasratil a'mal. Maka memang kita harus punya tabungan yang cukup untuk kita bawa ke sana. Maka naudzubillah kalau kemudian dosa-dosa kita tidak dimaafkan di bulan yang sangat istimewa ini. Ini bulan, ini pengiran pas gati-gati ini. Gati pol gitu. Siapapun dimaafkan. Makanya disebut syahrul Ramadan, syahrun awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. 10 hari pertama yang sudah kita lewati dengan penuh semangat mbiyen. Kan sudah. Itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di hari terakhir sampai sesuk bodo, yaitu berarti asyril awakhir 10 hari terakhir ini Allah akan mencabut nama kita dari neraka. Allahumma. Makanya malaikat Jibril tegas mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Sangat sial ada hamba, ada orang yang menangi Ramadan entek tapi durung entuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, di hadis yang lain, suatu ketika para malaikat itu tanya sama malaikat Jibril, umat-umat yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama nek asmane kanjeng Nabi disebut jawaban paling enggak ben gak sial gitu nggih. Terusane saking Abdul enggak terusnya saya ben wong neraka rada paham. Sial adalah orang yang menangi Ramadan, kemudian Ramadan berakhir belum dimaafkan oleh Allah. Kemudian syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Sangat sial ada anak yang tidak berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau minimal salah satunya, padahal urip, padahal iji ono, di mana berbakti itu pahalanya pasti surga. Pasti surga. Super sial ono anak kemudian tidak siap, tidak mau, tidak tergerak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, atau mungkin dia hanya menangis salah satunya, padahal berbakti itu pahalanya mesti surga. Yang ketiga disebut sial adalah alladzi idza dzukirta indah falam yusalli alaik. Orang yang namamu disebut kemudian dia tidak baca sholawat kepadamu, pasti sial. Artinya pasti sial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Sekarang terus nih, aku mau terus cerita apa mau lali ya. Kok luah wis dadi luah. Ternyata wong Ponorogo padha ndang Kediri. Pokoke angger loman, duwe duit mbok bentuke piye panggah cocok. Apa mana? Gak duwe lagi mau welas tenan. Tapi jadi menunjukkan bahwa konco-konco Ponorogo tetap melihat bahwa harus ada sesuatu yang kita pilih bukan hanya karena duitnya. Luar biasa Pak, istimewa. Ini kita tinggal diri kan mungkin jadi begini.
Artinya lek mek modal api tok, modal niat baik tok, berapa? Kok Ponorogo kok dadi, Masya Allah. Beriman gitu. Aja sampai lali lupa sampean. Artinya jangan sampai lupa dengan apa yang panjenengan sumpahkan untuk mereka semua. Gini. Jadi mumpung sama dadak ngomongin lurah, aku malah lali ngaji, mau asli aku ngaji apa lali aku. Gara-gara dia ngomongin lurah. Inna khiyarun nas fi nadhari syar'i, bahwa orang terbaik dari kacamata agama, kacamata syariat itu adalah alladzina humul ladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Adalah orang yang benar-benar membangun pribadinya secara menarik, kemudian punya kelayaan untuk ditertarik. Wa khasatan hina yagununa fi mansibin au mas'uliyah. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Apalagi kalau kebetulan orang tersebut adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk memiliki satu jabatan penting di lingkungannya, memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakatnya. Ya contohnya kayak Mas Fren ini. Dan aku dewi jam piye, aku biar kenalin piye, aku sampai saat ini tetap saya sesali itu, piye ceritane gitu. Artinya bahwa harus selalu sadar betul, seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang ia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik, dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayaan untuk ditertarik. Karena begini, qad yang zalikuna ila suarin minal ghildah wal jafwah hina yakununa madrubin la talibin. Ini judul kita, Pak. Ini judul kita. Makanya ini ngundang aku kan ngaji, maka kita akan ngaji. Karena begini, tidak jarang alias rodok sering atau malah oke. Tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo nih. Tapi ini ngomongan kitab, jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak tendensius untuk ngomong ini. Ini ngomongan kitab. Karena kadang-kadang di semono lah penai. Kadang-kadang uang iku nek durung dadi apa-apa luar biasa apike. Tapi nek wis dadi apa-apa utawa bahkan wis dadi sapa, yang zalikuna ila suarin minal ghilzati wal jafwah. Tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul. Mulai aut-autan, sakarepe dhewe, gak kena dijak omong. Hina yakununa madlubin. Oh, kalau nggak punya uang itu bukan penyakit ya. Pemimpin nggak harus selalu punya uang. Saya hanya ngomong kalau nggak punya uang itu normalnya sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan, yang dituntut adalah niatan yang baik, an-nushu lil ummah, niatan yang baik untuk masyarakatnya. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik ke arah yang tidak baik? Hina yakununa madrubin la talibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digulai angel ya karuan. Nah itu. Tapi insya Allah kancamu sitok iki. Oh, lah wong kula wingi nare ngomong medal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ono bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene lho. Dolanan ngene lho. Kan kok ono bupati model ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapa, Bro? Bupati model ngono kuwi insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma amin. Dengan soal jadi rakyat. Pulau jenengan ini pada rakyat. Kita ini semuanya memiliki skala nopo nih. Akhirnya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma amin. Pun
awake dhewe ngajine nyat ngomongin bupati. Bupati biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ngeten lho Mas awake. Awake dhewe dadi rakyat niku kula tasih kemutan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dari Allah Ta'ala nih. Awalnya ngeten, ana malikul muluk. Saya ini presidennya presiden, rajanya raja, bupatinya bupati. Qulubul muluk biyadi. Semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah Ta'ala perso kabeh sampai opo semono ning otaknya para pemimpin itu dan perencanaannya para pemimpin Allah berasa semua. Faman atau ani ja'altuhum alihi ni'mah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altuhum alihi nikmah. Nikmah betul. Sing awal itu nikmah gawe ain, sing kedua kuwi gawe qaf. Nikmah. Maka ketika kemudian kita secara personalia, secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita nelongso dari hari per harinya. Iku kabeh awake dhewe sebagai rakyat. Makanya gawe pengiran fala tashghulu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian membuat satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Fala tashghulu qulubakum bisabil muluk. Walakin tubu ilayya. Sudahlah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ada sangka perintah lan ngedoi larangane utawa cegai Allah Subhanahu wa taala. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati terdalamnya. Itu yang paling penting. Karena nek wis dadi ngeten iki ada pun betul nek demek. Wis ora paham sakjane kalau ora diapakne wis gak paham. Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Ponorogo ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik, pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo. Allahumma amin. Bisa ingat sih. Walhasil kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan. Kan satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Jawabannya, nadzara ilaihim wa 'afa anhum wa ghafara lahum. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Tapi illa arba'ah, kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang. Yang pertama siapa? Mudminu khamrin. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Cindem-deman di bulan Ramadan. Insya Allah kawan ini. Di seminggu ini. Yang kedua, akun liwalidayhi, anak yang durhaka tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan. Apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, qati'ur rahim. Siapapun di antara kita yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan di bulan seistimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahid. Musyahid
Wa mal musyahin ya Rasulullah. Wa manil musyahin ya Rasulullah. Musyahin itu siapa kata Nabi? Al musahin alladzi la yukallimu akhahu fauqa salasati ayyam. Orang yang nyatu, jangan bisa nyatu, ngenengi. Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan temannya. Orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya. Itu adalah al-musyahin. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan. Moga-moga awal diri gak mlebu 4 kelompok ini. Dan pada akhirnya rahmat Allah Ta'ala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kula niku suatu ketika iblis itu pimpinan kita semua. Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umatin bahkan Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sama itu dosa, sudah tahun, 70 tahun, satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu goda itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Kata iblis, ma'ajazani banu Adam. Tidak bisa. Saya tetap akan punya banyak teman. Fala yu'jizuni fi salas. Minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka. Ditanya, apa itu? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, dem-deman. Sampai kiamat, dem-deman ini akan tetap menarik. Padahal kata iblis, idza saqiya ahaduhum akhadna bi khizamatihi faqudna haitsu nasha'u wa 'amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang naudzubillah min dzalik kemudian mabuk, kemudian hilang akalnya, hilang nalarnya karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kata iblis, ketika dia sudah mulai mengkonsumsi, langsung gun-gunane kaget. Akhadna bi khizamatihi. Khizamahin gun-gunan. Napa bahasa Ponorogo? Sami gun-gunan. Biasa gun-gunan dengan gun-gunane kak canda. Faqudna haitsu nasya'u. Kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau. Fa'amila bima ahbabna. Kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata iblis, ini mesti menarik dari. Ini selalu sesuai harapan. Artinya harapannya iblis. Makanya tadi di awal saya ngomong, angel ngatasi iblis. Misalnya awal dua gak mendem, iblis dua jimat yang kedua. Yang kedua apa itu? Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Kalau dia itu kebetulan Pak Haji atau bahkan Pak Kiai, kan orang pada mendeman, atau malah belas gak tahu mendem, maka dia ambil jalur lain untuk mengajak Pak Haji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa itu? Diajak gampang ngamukan. Ya. Ciri-cirine wong ngamuk sing sesuai arahannya iblis, idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi,
maka dia akan ngomong yang tidak sesuai fakta. Dia akan melebih-lebihkan apapun yang penting bisa menegaskan emosinya, menegaskan kemarahannya, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayakan dimaafkan. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan atau dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Maka di kata-kata para ulama, iyyaka wa izzatal ghadab fa innahu yufdi ila dhullil irtifar. Iyyaka wa izzatal ghadab. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang suka marah. Kamu harus tahu, ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan lepas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu, setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan bingung, panik, cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi ataupun di media sosial, yang berngamuk luar biasa, sesuai bingung. Kami atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas berapa banyak ngamuk nendang omahe wong atau nendang sopo, bahkan bedil sopo, kemudian besoknya kami mohon maaf. Ini sudah sesuai rancangannya iblis, karena ketika kita emosi maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Yang ketiga, nah ini kabeh. Ini meh kabeh kena penyakit iblis atau godaan iblis yang ketiga, bahaya pol. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi. Saya akan pastikan semua anak Adam punya watak bakhil, pelit, medit, apa nih Pak? Cetil, Metitil, apa? Meleki, apa itu Pak? Hanya oh di atas titil. Saya akan pastikan dia akan jadi pribadi yang bahasa halusnya gemi. Eman, nggih, onten. Nggih. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Akan selalu kami bangun hal-hal yang sebetulnya dia sama sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sama tahu kan? Sakjane sampean duwe niatan besar untuk berbagi. Tapi ngomong, ya Allah ini kakek sampe ini. Misalnya sampean delok ana wong njaluk ning omahe tanggamu. Ana wong njaluk nang omahe tanggamu, ning ngarep omahe tanggamu. Kowe ngomong ning atimu, iki golek mau ning aku, tak kei 20.000 lah. Tapi mbasan teko tenan. Awakmu buka dompet enek 5.000, 20.000. Sidane 5.000 sing metu. Tahu apa gak? Ah itu maksudnya. Wa numannihi bima la yaqdiru alaih. Kok 20.000 iki 5.000 lah wis cukup ini. Nanti. Oke. Benar-benar kita sudah sejalan dengan iblis. Cocok loh. Ini pun on the track. On the track. Akhirnya iblis takoi, ya, paham ya? Yang pertama apa? Jurus iblis, mabuk, mendem. Yang kedua, ngamuan. Yang ketiga, itu adalah jurus untuk mengajak kita semua menemani dia ngopi di neraka. Ya, kecil. Kena. Nah, kok ngopi nih bang? Tapi itu ngerti. Ngopi nang kono itu kopi itu duduk. Apa yang kita lihat setiap hari di sini. Kopi di sana itu adalah keringat orang-orang yang ada di sana plus nanah dan darahnya. Itu menu kopinya di sana. Yo kayak iso milih enek kuwi tok. Enek kuwi tok, tapi dijamin golek ngerokok cepet ning kono. Sebabe geni nih rokok akeh. Iblis kemudian bertanya, nek ono wong kuwi gak doyan mendem, yo ora ngamukan. Yo lo mana? Ayo piye?
sihami, ini jawaban iblis. Alladzi lam ukhti biha, alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Sihami alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Jurus saya terakhir untuk memastikan dia harus mampir ke neraka adalah godaan lawan jenis. Ana wong kuwi yo ora kedonyan, ora tau mendem, ora ngamukan. Tapi kata iblis, panah ini ketika saya lempar, menurut pengalaman iblis gak tahu meleset, gak tahu nyimpang, selalu aku. Maka betapa penting kita harus selalu meminta pertolongan Allah untuk selalu mendapatkan perlindungannya. Muka-muka aduh kata paling selamat. Nggih. Yo ora didadekno wong sing bakhil apa meneh ning wulan-wulan ngeten. Wulan. Iki cara Kanjeng Nabi niku jenenge Ramadan niku pada di antaranya adalah Syahrul Sabri. Ana jenenge Syahrul Muasah. Ini adalah bulan kebaikan. Ana gak wong sing biasanya jelas gak tau nglakoni apik tapi Ramadan ku apike gak karuan. Lho. Akeh wong mau pengen berbuat baik di Ramadan itu banyak dan itu memang gawan. Gawane bulan Ramadan. Gawane situasi. Gawane situasi. Jenenge Syahrul Muasah. Kata Rasulullah dalam satu khutbahnya yang kemudian disyarahi oleh para ulama, ai muasatil muhtajin ma tajudu bi an-nafsu minal khairi wal fadli. Siapapun yang punya perasaan mampu untuk berbagi, entah itu berbagi apa saja, dia akan berbagi. Ya, bulan ini makanya dawuh Kanjeng Nabi, ini giling-giling nih. Wah, ibu-ibu membantu Pak. Wis bengi, wis kasih kapan-kapan nek. Mun nggih? Terus rumah. Misakne lho. Apa? Apa ya bagus. Siapa tahu, walaupun nggak puasa tapi kamu sahur, niatmu wis dicatat oleh pangeran. Mergo niatnya pancen duwe cangkang dhewe, bagus itu, bagus. Saya nggak terus saya duduk titik iki mari langsung mulai mari. Syahrul Muasah. Kata Rasulullah, beliau ndawuhne bahwa fala yataraddadu ahadun minhum, yakni minan nas maksudnya. Tidak ada satupun dari kita yang ragu untuk berbagi kebaikan. Coba bahasanya, fala yataraddadu ahadun minhum ma yajidu bi nafsihi al-qudrah ala badli ma yaqdiru alaih illa faham. Tidak ada satupun dari kita yang punya perasaan, punya kemampuan untuk berbagi kecuali berbagi di bulan yang istimewa ini. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, ana wong iku sing yuwasi bil mal. Ada beberapa orang itu di bulan Ramadan, lomane gak karuan. Duwe duit ya didem. Duwe duit ya didem. Sama 10.000, 20.000, 50.000 atau bahkan lebih. Sama nih. Ana sing yuwasi bil ta'am. Mungkin ngetokne duit di rada eman, tapi dia tidak eman untuk berbagi makanan. Gawe kolak rada akeh, digawa nang musala. Kata Rasulullah, ana maneh sing yuwasi bi fi'lil khair. Ora tahu sapa masjid, wayah ngene iki sapa masjid. Kemudian lihat masjid sedihnya agak kotor, dia bersihkan. Karpete wakil lebune akeh napa namanya bleduke disaboni, dikebuti. Bi fi'lil khair. Ana maneh sing hanya menyambung silaturahmi. Wa rabi bisilah. Silaturahmi. Gak tahu WA, gak tahu nyopo, abodo nyopo. Enak lho. Oh kata bagus.
bersyukurlah kehadiran Allah Ta'ala jenengan sing disapa dulure kancane mek pas wayah arep bodho. Kok selamat? Mboten, itu duduhane nek awakmu pancen sebentar lagi oleh Allah Ta'ala akan diberi kemampuan lebih dibanding yang lain. Kok iso menungso kaulane Allah Ta'ala kaya sakmene sing diilingi awakmu. Makanya Pak Bupati, aku nih pas WA ini watamu, gini, ini khusus kamu Mbak Bupati, kan khusus ngomong sugih sama aku ya. Siapapun di antara kita yang diberi rezeki lebih, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala nikmatnya itu dilipat gandakan. Bahkan rezeki itu gampangannya duwite itu rapatnya kodoh dari kanca-kancane. Kancane nyambut gawe mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Entuk koyo katakan hanya sekian. Dhewe kuwi nyambut gawe paling 2 jam, 3 jam dapatnya bisa berlipat-lipat. Ono orang itu. Kata, paham enggak? Kata. Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am. Tapi lima nafil kita. Ingat-ingat jenengan-jenengan yang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. Wa yuqiruha fihim ma badaluha. Harus diperhatikan jenengan-jenengan yang hari ini kebetulan lagi di atas. Secara kualitas keuangan atau rezeki, ingat-ingat, rezeki itu akan tetap berada di tangan sampeyan selama jenengan mau berbagi. Ma badan wali dari kali Nabi, mau percaya kena, gak mau percaya kena mau pati. Tapi itu Nabi nih sampeyan ya. Ma badaluha. Fa idza mana'uha naza'aha minhum. Kok mulai gak gelem berbagi, siapapun di antara kita yang diberi kelebihan rezeki kemudian tidak mau berbagi, tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, kamu harus siap-siap bahwa rezeki ini akan segera dicabut oleh Allah Ta'ala. Naza'aha minhum, akan dicabut, fahawwalaha ila ghairihim, kemudian akan diberikan, akan diletakkan di tangan yang lain, yang siapa tahu dia lebih bermanfaat ketika memegang rezeki. Makanya sama hati-hati, ojo sampai awakmu kabeh sing duwe-duit gini iki utawa rada sugih atau bahkan sangat kaya kemudian punya pedoman iki aku sugih mergo gak rewangi bakhil. Oh tidak bisa. Sing iso nyebabi awakmu duwe iku Allah Subhanahu wa taala, Al-Mughni, Ar-Razik, Al-Wahhab. Maka Allah juga akan sangat punya kemampuan untuk mencabut itu semua dari tangan kanan. Makanya muga-muga awake dhewe iso madhep dari pengiran ketika nikmat itu ada di tangan. Aja sampai koyo yang didhawuhkan oleh para ulama, di antaranya adalah Shahidul Hikam, beliau mengatakan nek awake dhewe gak iso madhep nang pengiran pas nalika penak, maka Allah akan memaksa kamu menghadap kepada Allah, mendekat, ingat dengan Allah ketika kamu susah. Na'udzubillah min. Ojo sampai kowe kelingan pengiran pas susah. Uzkurillah fis-sarah. Kamu harus selalu ingat kepada Allah ketika bahagia, yadhkurka fid-dharra. Maka kamu akan mudah mendapatkan solusi ketika kamu mendapatkan satu masalah. Jadi ini pas seneng, kowe kudu dedek mbek pengiran. Mergo uang seneng itu berarti mek ngenteni susah. Ana uang suweneng terus. Maka usahakan ketika kita lagi seneng iling pengiran. Idza lam yuqbilillahu 'alaika idza lam yuqbilillahu 'alaika fi mulatafatil ihsan, ketika Allah tidak tertarik untuk membuat kamu dekat. Ketika nikmat ada di tangan, maka
kamu akan dijerat dengan namanya salasilul imtihan, cobaan yang bertubi-tubi yang membuat pada akhirnya kamu terpaksa pasrah, senden, malih saka masjid, Quran wis bleduken 4 cm terpaksa medemene. Kan kan bleduken ini tipis-tipis karena Ramadan kemarin sempat kamu pegang kan? Nah, Ramadan tahun ini dipegang lagi. Usahakan besok jangan nunggu Ramadan supaya Qurannya gak kaget. Moga-moga apapun situasi kita, moga-moga kita selalu ditakdirkan untuk memiliki kesempatan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di saat-saat yang sangat istimewa ini kita juga jangan sampai lupa untuk terus mendoakan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Moga-moga dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, dan moga-moga keluarga kita benar-benar keluarga yang langsung mendapatkan penataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punlah belum rumah kata-kata pokoknya kumpul sama kabeh tansah pikantuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinaringan sehat, pinaringan panjang yuswa, rezeki manfaat barokah bamba, manfaat itu benar-benar peruntukannya benar-benar bisa sampai yang banggakan di hadapan Allah. Barokah muga-muga masih omok-omokne tapi terus mudah, Allahumma amin. Kamu dapatkan duit macam aminmu atau banter ya? Melas tenang beneran. Enggak lah, muka-muka kali gampang sama kali ini. Pun kalau kita namung itu sakit pelatuhakan, sepeda malah terakhir kalau namung sakit dilakukan, muka-muka Kabupaten Ponorogo, STS itu menjadi kabupaten yang apa tadi? Hebat, apa mau? Hebat Dan oke, hebat dan bermartabat. Dan moga-moga para pemimpinnya selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati ini, wakil bupati ini, semua aparatnya yang ada, semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting Pak, sama ini pengiran ini penting Pak. Jadi sok-sokan menolak. Tapi benar-benar kalau diseneng gue dicocok ini, artinya tidak ada. Sebetulnya apapun yang bisa kita tampilkan secara penampilan kita itu semuanya penilaiannya sangat tipis, tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan. Makanya moga-moga Pak Giri sesuai dengan apa janjinya sesuai. Wong kula niku sempatnya kira-kira saudara Giri. Saya itu masya Allah, kalau dia takoi wong, ini jebule pati sini. Kan juga ya, paling Bupati Ponorogo, anu fokus melas. Seneng banget Mas, kalau saya itu, kalau ini pun bolak-balik ke budi-budi cerita, ya di Ponorogo ini atau di kesempatan di mana-mana. Kalau ini cetok oleh Pak Giri dan benar-benar buat sengaja. Saya itu, pun teng bandara loh cetok. Teng bandara ngopi mau cetok. Kalau santai ini kan terus ngomong santai. Apaan gitu. Wah ya, ono santri malah numpak pesawat bisnis, kiai ini kan numpak ekonomi. Astagfirullahaladzim. Tapi betul apa? Dari situlah awal apa namanya kenal gula dan kemudian demen gula kali saudara Giri. Saya itu saudara Giri ini, Gus, ini berselamatan. Kulo kentuni pedet Gus. Gak usah. Betul, bahasanya apa? Kulo kentuni pedet Gus. Gak usah sakeh. Betul. Teko tenan. Yo nggawa pedet tenan. Ya, pokoknya cerita itu luar biasa. Untuk paling panjang umur, kadang Masya Allah, Alhamdulillah. Kan terus kompak Pak, sama terus kompak. Lalu Bu Wakil Bupati, apapun, jadi politik itu menunggu, tapi tetap usahakan kekompakan. Ngerti? Mereka al-ulfah itu nyebabi barokah. Tapi al-furqah itu nyebabi syakawah. Yang terus syakawah gitu. Celoko. Barokah itu mundai kebagusan. Jadi moga-moga semua saja, ya masyarakatnya, ya para pejabatnya, moga-moga memiliki kekompakan untuk Ponorogo yang hebat, bermartabat, dahsyat, penuh berkah. Ya. Pun ngapunten ngapunten saestu, ngapunten dumateng akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar loh ini.
Betul. Semuanya bayar. Dia kan bayar. Mas. Ya Allah. Betul tidak ada apa. Itu jadi konsep nasib. Dua bupati konsol, terus gini ke nasib. Ya Allah. Biarlah wa lahu salima qasidina wa bului amalina wa istijabati adiyatina ya Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله إنا نسألك بحق صراط الفاتحة المعظمة والسبيل المسلم والقرآن العظيم أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك بأهل الخير وأن تؤتينا كل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن ترزقنا كل خير وأن تحفظنا في دين أنفسنا أولادنا أزواجنا تلاميذ المداد أصحابنا يا الله من كل فتنة ومحنة وضيق إنك ولي كل خير متفضل بكل خير مؤتي كل خير مالك كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا الله سلمنا يا الله سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا فتنها سلمنا ممن خاف المحاذير بحق قولك سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم يا يسر كل عسر يسر مرادنا بفضلك الواسع يسر أمورنا كلها ولا تعسر علينا تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian tadi kita baru saja mengikuti bersama Maus Sarungkus Kausar. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita